Hey guys, gue mau bikin vlog lagi yang Get Ready With Me. So, gue udah cuci muka pakai yang nggak pakai eksfoliasi karena kemarin udah eksfoliasi, jadi ya jangan over eksfoliasi. Gue sebenarnya pakai ini sih, yang versi kecilnya karena gue dapat bonusan gitu di event. Tapi gue campur pakai Agnes dikit biar keset, soalnya gue nggak suka tekstur ini sih, terlalu masih sama teksturnya tuh sama kayak Agnes. Dia nggak licin tapi dia lembab gitu, dan gue masih belum biasa, jadi gue mau campur-campur gitu. Anyways, gue udah kering banget dari tadi nyiapin perlengkapan syuting asik. Jadi gue pakai toner yang ini. Kalau kalian belum nonton vlog yang kemarin, gue pakai ini Hatomugi. Tempatnya kosongan aja sih sebenarnya. Udah, terus gue pakai ini ngabisin aja sebenarnya. Jadi gue di 2025 tuh gue ngabisin skincare, tapi gue udah mulai dari Desember 2024. Tadi itu gue celoteh sendiri sih tentang gimana transformasi dari badan gue. Soalnya kan gue oily dan acne prone, dan acne prone-nya itu sampai ke badan. Nah, gue itu pakai sabun itu kan biasanya itu dari kecil tuh gue pakai sabun dari kaki terus ke badan, ke dada, daerah dada, terus tangan, baru punggung. Hasilnya tuh punggung gue tuh jadi banyak jerawat. Tapi sejak kuliah masih on and off, dan settle udah pas gue kerja, itu gue ubah urutannya. Sabunnya sama, dari daerah depan dulu, dada, tangan, baru ke punggung, baru ke kaki. Hasilnya punggungku jadi jarang jerawatan, masih kayak 1-2 jerawat batu gitu, tapi yang jadi jerawatan daerah kaki gue. Mungkin ada yang bingung gitu, kok kaki jerawatan? Sebenarnya nggak jerawat kayak muka gitu yang putih-putih gitu, enggak, atau yang pokoknya jerawat yang kalian pikir lah. Cuma jerawatnya itu lebih kayak close comedon gitu. Jadi karena sel kulit matinya itu menumpuk, jadinya dia kayak minyaknya itu nggak keluar gitu loh. Dan itu bikin kayak semacam, kalau lu pegang tuh kayak batu gitu, jerawat batu. Tapi kalau lu agak pencet dikit tuh ada matanya gitu. Dan itu daerah-daerah sensitif sih kenanya. Sejak gue tahu problem sekarang itu lebih banyak kayak kulit matinya nggak mengelupas lebih cepat daripada yang gue harapin, gue pakai BHA, sabun muka BHA, sabun mandi BHA. Masih campur-campur soalnya masih transisi gitu kan, belum ada yang cocok BHA yang bisa yang cocok lah gitu. Jadi masih campur-campur sabunnya. Dan sejak gue pakai BHA, kulit gue jadi jarang jerawatan. Kalau pas pakai yang sabun mandi itu, yang pakai BHA-nya itu inisialnya jerawatan gitu kan, karena gue mikir kayak oh ya perjin gitu kan, soalnya jarang banget pakai BHA buat badan. Tapi sekarang udah jarang sih, kayak udah seminggu
kayak udah hampir sebulan gue pakai BHA badan. By the way, ini gue pakai SS Skin yang Radiant Advance. BHA itu udah jarang jerawatan. Dan kerennya lagi, muka gue tuh yang biasanya banyak banget blackhead atau sebaceous filamen, pokoknya filamen gitu, itu kan biasanya banyak banget kan, terutama di hidung. Sekarang tuh udah nggak ada, 1-2 doang. Kayak kan biasanya kan gue suka megang-megang hidung, terus kayak ada yang keras, mungkin kayak blackhead gitu kan, terus gue biasanya iseng pencet gitu, atau pakai teknik yang gue berusaha biar nggak bopeng gitu. Tapi ini nggak ada, kayak ada sih 1-2, bisa dihitung banget pakai jari. Itu BHA-nya tuh pakai sabun muka aja, nggak pakai serum, nggak pakai toner. Justru yang efek tuh malah sabun muka gitu. Terus gue mau ngasih tahu kalau gue lagi lagi nungguin sunscreen gentong 1 liter, namanya Woolworth. Nah itu gue mau bikin videonya gimana sunscreen gentong itu habis maksudnya berapa lama gitu. Soalnya gue belinya nggak cuma 1, 2 jadi 2 liter. Kocak banget. Ini gue pakai Viva pelembab yang ada UV filternya. Cuma ya intinya gue mau ngabisin sunscreen mau ngabisin skincare. Jadi gue makainya random gitu. Wah, mau habis. Gue dapet tips yang gokil banget sih. Jadi kan gue bibirnya itu kan pecah-pecah ya, kering, gampang kering terus pecah-pecah gitu. Walaupun muka gue oily tapi bibir gue tuh kering, jadi sering banget pecah-pecah. Bahkan gue kopekin gitu kan, sering banget kopekin. Tapi sejak gue pakai glycolic acid yang di Ordinary, jadi gue pakai gitu di bibir, kayak setetes terus gue pakai di bibir, itu udah nggak pernah kering. Bukan nggak pernah sih, tapi lebih mendingan lah. Soalnya gue baru seminggu kan nyoba, dan itu gue biasanya suka ngopek gitu, tapi ini udah nggak pernah sih gue ngopek. Dan bibir pelembab tiap pagi gue pakai yang SPF gitu buat bibir. Gue malah lebih rajin pakai SPF buat bibir daripada buat muka. Soalnya kan gue seringnya di dalam ruangan kan, cuma pas berangkat kayak gini tuh gue berangkatnya jam 10, jam 11. Dan itu kalau lo lihat UV indeksnya itu sampai 11 coy. Itu paling ekstrim, UV index paling ekstrim gitu. Itu makanya orang-orang Indonesia tuh banyak yang gosong kalau nggak pakai SPF. Soal UV-nya tinggi banget. Udah, ngomong-ngomong sunscreen, gue sekarang pakai yang ada dulu sebelum pakai yang gentong. So gue ada ini, mau gue campur sama ini maybe. Soalnya ini cuma 35. Kenapa gue pakainya 2? Karena ini buat di daerah mata, jadi semuka sama daerah mata. Dan ini buat semuanya gitu.
tapi mata tuh nggak terlalu kena gitu. Dan intinya gue mau ngabisin skincare. Satu lagi gue mau pakai ini, Madame G yang tinted sunscreen, ngabisin juga karena gue ada something. Kenapa gue mau ngabisin skincare yang super duper aneh bin ajaib ini? Karena gue udah mau simplify atau mensederhanakan skincare gue. Walaupun akhirnya tuh nggak sederhana itu. Gue masih pakai retinol, gue masih pakai serum tadi yang LC Skin. Gue juga pengen pakai vitamin C, katanya kalau dibarengin sama sunscreen itu bakalan jauh lebih efektif perlindungannya. Jadi gue mau nyoba seberapa bagus gitu sih. Tapi setelah gue pikir-pikir kayak udah itu terlalu nguras budget gue sih. Cuma gue beli bundle gitu, jadi udah termasuk vitamin C, udah termasuk retinol, udah termasuk pencerah. Jadi ya udahlah. Jangan lupa leher. Sebenarnya leher gue pengennya pakainya yang ini sih, cuma udah kebanyakan sunscreen. Gue mau ngabisin kayak, gue pengennya sunscreen itu kayak yang gentong aja, terutama buat sekarang kayak gue nganggur kan. Jadi tabungan gue ya paling cukup buat setengah tahun. Kalau gue skincarean kayak gini ya paling setengah tahun lah. Ya gue mau hemat lah. Terus gue mau pakai ini Festologi yang SPF buat bibir, karena bibir gue udah mulai kering. Gue mau ngasih tahu teknik gimana caranya gue pakai yang kayak gini, yang ujungnya tuh lancip. Pertama, 1, 2, 3. Dan ini cukup semuka. Kalau di jari itu kan kayak 3 jari kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ya gitu deh. Dan muka gue putih. Tenang aja, nanti gue pakai ke leher juga. Apa gue pengen pakai tinted sunscreen, sedangkan gue nggak suka make up. Gue dikasih tahu gitu kan, katanya di bahan yang namanya iron oxide itu bagus buat blue light. Dan iron oxide itu kayak yang CI77491, CI77492 apa 99 ya? Pokoknya yang CI itu iron oxide yang ngasih warna foundation, warna concealer. Kan gue kan sering di depan laptop kan, di depan komputer, dan itu banyak blue light-nya. Jadi
Gue kayak pengen nyoba efeknya apa sih. Dan jujur sejak gue pakai yang double gitu seminggu 2 mingguan, muka gue jadi cerah. Ditambah lagi sama serum yang tadi, cerah banget. Cuma dalam 2 minggu cerahnya tuh kayak 2 tingkat lebih cerah gitu. Bahkan sama tangan tuh udah hampir 11-12 gitu. Sekarang gue pakai ini, tut. Kurang buat warna doang sih, soalnya kan ini putih kan. Gue nggak tahu cerahnya itu dari serum atau dari sunscreen yang tinted ini, tapi kayaknya dari serum sih. So bahan-bahannya itu emang buat cerahin kulit dan nge-even skin tone gitu sih. Karena tanda-tanda kita aging, makin dewasa, itu dari warna. Tadinya kan gue concern sama bopeng kan, dan pori-pori besar. Cuma kalau gue lihat dari jauh, gue tahu orang itu tua itu cuma dari warna kulitnya. Katanya sih gitu. Dan emang sih. Kalau lihat dari jauh, kecuali ya kalau bopengnya emang parah banget, itu pasti dianggap ibu-ibu tuh karena warnanya, warna kulitnya. Lanjut ke tangan sama kaki. Gue pakai kaos kaki, jadi sebenarnya kaki nggak terlalu penting sih. Gue pakai ini, ngabisin juga Black Opium Grace and Glow yang Sun Body Serum. Dia nih encer banget sih, tapi nanti efeknya jadi keset gitu, jadi halus kulitnya. Gue suka sih efek finishingnya gitu. Nanti kalau yang gentong udah nyampe, paling gue pakainya yang gentong doang sih, buat muka sama buat badan. Kalian sering-sering ngecek UV index deh, soalnya setiap jam 10 sampai jam 2 tuh, jam 2 tuh jam 1 ya, pokoknya antara 10 sampai jam 2 itu UV index itu sampai 11. So jangan lupa pakai sunscreen. Kemarin gue beres-beresin skincare-nya gue gitu, yang gue perluin apa aja, dan tinggal segini. Ada sih satu kardus kayak gini, cuma yang pengen gue pertahanin, at least tipe-tipenya tuh ada di sini semua. Jadi kalau di luar tas itu gue mending let go gitu sih, kayak gue nggak bakalan terusin skincare-nya. Udah, sekarang gue pakai yang lip warna. Sebenarnya gue pakai ini watercolor Emina. Gue suka banget watercolor Emina, parah, itu ngelembapin banget parah. Tapi gue lagi nyoba ini yang something, yang Seraplam. Aplikasinya kurang sih. Kayak dia meleleh, tapi aplikasinya kayak gini. Jadi gue nggak suka aplikasinya sih, kayak beleberan gitu sih jadinya di pinggir-pinggir. Mendingan tuh kayak lip cream atau lip serum. Ini namanya
lip balm, tapi dia meleleh. Kalau lip balm kan nggak semeleleh ini. Dah, skincare gue itu, muka gue agak putih tapi nggak apa-apa. Gue kalau retouch itu pakai ini buat bibir, terus ini buat tangan, ngabisin juga, sama ini suka banget sih, ada vitamin C nya. Oke, itu skincare gue pagi. Ya basic lah. Tapi kalau malam kan agak buru-buru kan kemarin tuh. Harusnya tuh bisa sampai sejaman, setengah jam sampai satu jam gitu. Kalau ini emang idealnya gue skincarean tuh setengah jaman. Kalau gue nggak ngomong itu lebih cepet lagi. Soalnya gue bisa cuma pakai sunscreen aja. Dan emang dianjurin buat pakai sunscreen aja habis cuci muka. Saya thank you udah nonton, see you di next video, bye bye.